Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati para Menko, para Menteri, Kepala Badan, Kabinet Merah Putih, para peserta rakor sekalian, dalam hal ini Panglima TNI dan jajarannya, kemudian Kapolri beserta jajarannya, Jaksa Agung beserta jajaran, dan Kepala Badan Intelijen Negara beserta jajarannya. Forkompinda Provinsi, Kabupaten Kota, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD, Ketua KPU dan Bawaslu Daerah, Kepala BPS Daerah, hadirin sekalian peserta Rakornas yang saya hormati dan saya banggakan. Saya memulai pemaparan ini dengan mengulas sejarah Piagam Madinah sekitar tahun 622 Masehi. Hal yang pertama kali dilakukan oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, saat berhijrah ke Madinah adalah membuat kesepakatan dengan masyarakat Madinah, yang mana kondisinya saat itu masyarakat di Madinah adalah sangat heterogen, multi etnis, untuk mewujudkan stabilitas politik dan keamanan di Madinah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah Nabi Muhammad SAW tersebut adalah bahwa stabilitas politik dan keamanan adalah merupakan prasyarat mutlak sebagai fondasi untuk pembangunan nasional di semua peradaban. Bapak dan Ibu peserta Rakornas sekalian yang saya hormati, menjaga stabilitas itu membutuhkan kerjasama di antara kita semua. Karena tidak akan mungkin kita mampu menangani stabilitas ini hanya salah satu atau hanya dengan satu institusi saja. Kita semua yang hadir di sini memiliki tanggung jawab yang sama, tanggung jawab yang besar untuk memastikan stabilitas di wilayahnya masing-masing tetap terjaga. Sehingga visi dan misi Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, dalam 8 Astacita, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat atau quick wins dapat berjalan dengan baik. Terutama program-program makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi, dan pemberantasan korupsi. Sebagai pimpinan di daerah, peran Bapak dan Ibu sekalian sangatlah penting untuk mensukseskan program-program prioritas tersebut. Sebagai gambaran dari hasil riset yang dilakukan oleh James Flynn di 72 negara, memperlihatkan bahwa dalam durasi 72 tahun, dari tahun 1948 hingga tahun 2020, IQ masyarakat dunia ini naik menjadi 2,2 poin karena pemenuhan gizi yang membaik. Hal senada dalam majalah The Economist edisi Juli 2024 menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis ini mampu meningkatkan IQ anak sebesar 15 poin. Untuk memenuhi kebutuhan akibat pertumbuhan populasi Indonesia di atas 300 juta orang, maka diperlukan kemampuan kita di bidang swasembada pangan dan energi untuk menjamin kemandirian kita dan daya saing Indonesia. Jika swasembada ini tidak merata, maka pertumbuhan ekonomi kita akan berkurang menjadi 1,8% atau berkurang 1,8% dari potensi pertumbuhan ekonomi nasional kita. Penghambat utama pertumbuhan ekonomi kita adalah karena faktor ketidakstabilan di bidang politik dan keamanan.
terutama kepastian hukum di dalam menghadapi praktek-praktek koruptif, penyelundupan maupun juga tindak pidana lainnya yang menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat seperti kasus-kasus tindak pidana judi online. Bapak Ibu sekalian, jika kita mengutip pernyataan dari Daron Acemoglu, seorang peraih Nobel Ekonomi pada tahun 2024 dari Turki, yang mengatakan bahwa bila negara kuat namun masyarakatnya lemah, maka yang terjadi adalah otoritarian. Kalau negara lemah, masyarakatnya kuat, yang terjadi sebaliknya adalah anarki. Namun kalau negara kuat dan masyarakatnya juga kuat, akan menghasilkan kesejahteraan. Oleh karenanya sebagai pemimpin di daerah, Bapak Ibu sekalian lah yang paling tahu, paling paham kebutuhan spesifik di wilayahnya masing-masing tentang bagaimana caranya agar daerahnya ini tetap aman dan stabil, negara menjadi kuat dan masyarakat juga menjadi kuat. Kata kuncinya adalah satu, mendorong partisipasi masyarakat di dalam berbagai perumusan kebijakan dan membangun institusi yang kuat di daerahnya, terutama dalam aspek layanan publik yang prima sehingga resistensi masyarakat ini dapat diatasi dan suhu politik termasuk keamanan di daerah akan terus dapat terjaga dengan stabil. Oleh karenanya saya menitipkan beberapa pesan penting bagi para kepala daerah untuk terus menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerahnya masing-masing dengan melakukan yang pertama, terus menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerahnya. Yang kedua, meningkatkan sinergi dan koordinasi antar Forkompinda. Yang ketiga, berhati-hati di dalam membuat kebijakan termasuk pembuatan perda-perda yang berpotensi menimbulkan gejolak. Contohnya di dalam penentuan upah minimum provinsi maupun kabupaten kota yang melibatkan tripartit, dalam hal ini adalah pengusaha, buruh, dan pemerintah. Yang keempat, menjamin penyediaan layanan publik yang adil, yang merata dan tidak diskriminatif. Kemudian yang kelima, melaporkan dengan data yang benar, sehingga setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan merasakan manfaat langsung dari berbagai program-program yang dicanangkan oleh pemerintah, mereka akan mendukung dan bisa menjadi mitra yang positif bagi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas di daerahnya masing-masing. Bapak dan Ibu peserta Rakornas sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, jajaran Kemenko Polhukam beserta kementerian dan badan yang terkait telah membentuk 7 buah DES untuk percepatan eksekusi program-program prioritas Bapak Presiden. Dan kami semua siap mendukung Bapak dan Ibu sekalian di daerah guna memperkuat upaya-upaya kita semua di dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Yang meliputi yang pertama DES Pilkada dan yang kedua DES penyelundupan dengan leading sektor Menko Polhukam dan Mendagri. Yang ketiga DES penanganan judi online dan keempat DES pemberantasan narkoba dengan leading sektor Kapolri. Kelima DES koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara dan keenam DES pencegahan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola dengan leading sektor Jaksa Agung. Kemudian yang ketujuh DES keamanan cyber dan perlindungan data dengan leading sektor Menteri Komunikasi Digital dan BSSN. Sebagaimana perintah Bapak Presiden
setiap leading sektor masing-masing dari DES ini tidak akan ragu-ragu di dalam melaksanakan penegakan hukum. Di dalam menjalankan tugas, jika hukum ditegakkan terutama korupsi diberantas, mana kalau hal itu dilakukan, tentunya ujung-ujungnya sebagaimana perintah Bapak Presiden, tentu pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi ini dapat naik sesuai dengan targetnya 8%. Sehingga tolong kepada para kepala daerah agar lebih cermat lagi, lebih berhati-hati, lebih transparan dan lebih akuntabel dan efisien di dalam pengelolaan dan penggunaan anggarannya. Bapak Ibu sekalian, Indonesia Emas pada tahun 2045 hanya dapat kita capai dengan semangat kebersamaan kita semua dan tekad yang kuat, terutama dalam pemberantasan korupsi, pemberantasan penyelundupan dan judi online. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, TNI Polri, Kejaksaan, BIN, sektor swasta, dan masyarakat adalah merupakan pilar utama untuk menghadapi tantangan kita bersama. Oleh karenanya, kami mohon memastikan betul sinkronisasi dan komunikasi antara daerah dan pusat ini menjadi faktor kunci yang penting. Ini harus dilakukan secara intensif dan terbuka agar kita semua dapat menyelesaikan setiap permasalahan ini dengan cepat. Selanjutnya agenda kita yang paling dekat dan membutuhkan perhatian kita semua adalah pelaksanaan pilkada serentak, serta penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota. Terkait penetapan UMK, keputusan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak terjebak kepada kebijakan-kebijakan yang populis. UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, menurunkan rekrutmen tenaga kerja yang baru, mendorong pekerja ke sektor-sektor yang informal, dan ujung-ujungnya menyebabkan ketidakpatuhan pada peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Selanjutnya terkait dengan pilkada serentak, kita semua berharap agar pesta demokrasi ini betul-betul bisa berjalan dengan aman, dengan lancar, jurdil, dan damai. Untuk itu kami memesankan kepada setiap kepala daerah agar melakukan perencanaan dengan detail, dengan sebaik-baiknya, gunakan contingency plan untuk mengantisipasi setiap risiko yang berpotensi muncul. Jangan sampai kita terdadak atau panik oleh perkembangan situasi yang di luar kendali kita. Bapak Ibu peserta Rakornas sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, sebagai ilustrasi penutup, saya menyampaikan dua contoh negara yang sudah terbukti berhasil melakukan lompatan-lompatan yang sangat luar biasa, yaitu Korea Selatan dan China. Pada tahun 1960, pendapatan per kapita Korea Selatan tidak jauh berbeda dengan Indonesia, yaitu kurang lebih berkisar 79 US dollar, dan masih masuk dalam kategori negara berpendapatan rendah. Namun di tahun 2024 ini, pendapatan per kapita Korea Selatan telah mencapai 36.132 US dollar. Sementara kita, Indonesia, masih di level kisaran 5.271 US dollar. Kata kuncinya adalah stabilitas politik dan keamanan, serta kepastian hukum di Korea Selatan. Investasi bisa mengalir dengan deras, kualitas SDM yang meningkat, teknologinya berkembang, dan mengangkat pertumbuhan ekonomi dan GDP ataupun PDB-nya secara masif. Di Cina, pertumbuhan ekonomi dicapai berkat 3 langkah besar yang dilakukan oleh Deng Xiaoping, yang diawali dengan menstabilkan politik keamanan dalam negerinya,
kemudian menyiapkan sumber daya manusianya, kemudian mengundang investor dan untuk masuk ke negaranya, ekonomi menjadi tumbuh, dan kemakmuran diratakan ke seluruh penjuru negeri. Saya meyakini dengan semangat kerja keras kita, dengan ketekunan dan komitmen yang kuat, kita bersama bisa mewujudkan Indonesia maju dan Indonesia emas pada tahun 2045. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.